Yang menarik itu kan saya ngontrak di antara para juragan, anak juragan Bapak. Para orang kaya lah. Para orang kaya. Jadi jam 5 sore itu saya ngeluarin gerobak. Mereka ngeluarin mobil, Mas. Halo, ketemu lagi dengan saya Putut EA Kepala Suku Mojo, dan malam ini Kru Mojo datang ke salah satu pengusaha muda yang sukses, Mas Hafiz Nasrullah. Halo Mas. Halo Mas Putut. Teman-teman, Mas Hafiz ini menarik untuk dimasukkan ke podcast karena beliau itu membuat atau mengkreasi sebuah bisnis yang menarik, karena bisnis ini di saat pandemi, ketika kebanyakan bisnis yang lain itu mengalami penurunan gitu ya, tapi bisnisnya Mas Hafiz ini malah meningkat ya Mas ya. Terlihat dari wajahnya yang cerah itu. Terus yang kedua, saya secara pribadi tertarik karena Mas Hafiz ini banyak berhubungan dengan para petani di Indonesia, dan kalau tidak salah punya kemitraan sekitar 20.000 petani ya Mas ya? Ya. Atau lebih ya? Sekarang mungkin tambah 3.000, jadi 23.000-an lah. 23.000 di usianya yang masih sangat muda, 36 tahun ya Mas ya? 30 Mas. Wah, tenang nih. Oh, berarti Maret ini 31. 31? Ah. 31. Ojo ditambah-tambahin. 31. Oh, sorry Mas, 31. Karo aku KCE 12 tahun dan sudah sukses. Tapi sukses itu tentu saja tidak jatuh dari langit ya Mas Hafiz ya. Bisa ceritain Mas, gimana bisa mencebur atau masuk ke dalam bisnis minyak atsiri dulu ya, kita ngobrolin itu dulu ya. Gimana tuh ceritanya? Kok bisa sampai usia 31 tahun cukup sukses, dan yang paling penting kemudian bisa membantu bermitra dengan 23.000 petani, itu nggak sedikit ya. Gimana Mas? Kalau saya sih gini ya Mas, sebenarnya definisi sukses itu pun saya juga nggak paham. Kayak gimana? Tapi yang saya jalani sekarang ini ibaratnya adalah ya saya jalani apa yang seharusnya saya jalani. Anda merasa sebetulnya belum sukses? Karena sukses kan bisa dilihat dari berbagai kacamata. Tapi bagi saya belum. Karena sukses itu semakin banyak kontribusi kepada masyarakat, bahkan tidak akan orang yang bisa sukses. Karena gini, bagi saya Mas, misal ini udah ada mulai dari 1.000, 2.000, 3.000 sampai berapa gitu kan, karena selalu ingin berkontribusi ke lebih banyak lagi. Kalau mengukur bahwa oke, saya sukses di angka 30.000 gitu kan, maksudnya bermitra dengan petaninya, bermitra dengan petani 30.000 misalnya. Kalau sudah titik di mana 30.000 ya tidak akan menganggap itu sukses. Itu titik sukses. Berarti sukses. Tidak akan naik lagi kan. Tapi bagi saya sukses atau tidak sukses itu nggak penting. Yang penting adalah ya udah terus berkontribusi aja. Artinya tetap masih punya keinginan untuk menambah, memberdayakan makin banyak petani di Indonesia. Ya pasti kalau itu. Dan sebenarnya yang menarik itu ini Mas Putut. Itu karena tidak sengaja. Artinya saya nggak sengaja, itu 20.000 berapa ribu, enggak. Karena ya saya kan anak petani. Buruh tani malah tepatnya. Ya, nanti bisa diceritain itu. Jadi 30.000 atau 40.000 itu bukan sebuah ukuran angka, tetapi ya wis
Pokoknya selama saya masih bisa berkontribusi semakin banyak, wis tak lakoni wae. Gitu sih. Tapi bener ya, Anda memulai dari nol pudul. Iya. Bisa pudul pol. Pudul pomin ya nang ngono. Ya nol pudul lah. Mas Hafiz ini kuliah di UIN ya dulu ya. Kuliah di UIN dan ini anak UIN juga Ali ini. Dan kuliah di UIN dan ketika kuliah bahkan hanya bawa uang 300.000 ya kalau nggak salah ya. Ya. Nah, bisa diceritain masa kecilnya dulu Mas? Wah kalau masa kecil kan jadi cerita keluarga ini Mas. Nggak apa-apa, kita mulai dari cerita keluarga dulu. Saya kan anak bertani, 4 bersaudara. Saya anak nomor 3. Semuanya cowok cewek. Saya nomor 3. Terus kemudian di desa itu namanya Desa Ngargosari di Kabupaten Kendal. Itu jarang sekali yang bahkan tidak ada yang kuliah. Mentok SMA wis mentok paling apik gue Mas. Udah paling bagus tuh SMA. Nah, bapak saya bertekad untuk bicaranya anak lanang. Anak laki-laki itu harus sekolah tinggi. Kalau cewek enggak, karena wong desa kan nek cewek ngopo to? Cewek ya paling go rabi. Habis. Pokoknya udah umur cukup itu nikah gitu aja. Bahkan belum cukup pun nikah kan. Nah, bapak saya bertekad anak pertama, kakak saya sekarang ini itu disekolahkan. Tapi bapak saya kan nggak punya duit Mas untuk nyekolahin itu. Yang anak pertama ya? Anak pertama. Lokasinya itu desa pelosok di Kendal ya, di lereng Gunung Prau. Lumayan jauh. Bicarane anak pertama kudu sekolah. Jadi kakak saya itu disekolahkan di Kendal kota, di Weleri. Di Weleri itu dititipkan di panti asuhan. Panti asuhan yatim. Kenapa? Karena kan kalau dapat di panti asuhan yatim kan otomatis tinggalnya ada gratis kan. Terus kemudian ada keringanan biaya sekolah. Jadi sampai kayak gitu bapak untuk bertekad menyekolahkan anak. Kenapa kayak gitu ya? Yang saya alami adalah saya lihat sendiri bagaimana bapak ngopeni anak-anak. Itu karena delok awake dhewe lihat bahwa kita itu sebagai buruh tani selalu nggak pernah punya duit. Bahkan makan wae susah. Saya merasakan betul bahwa ketika ada duit 50.000, 100.000 dikasihkan ke kakak saya untuk sanggup sekolah. Kita makan nasi sama garam terus kemudian garamnya itu dikasih bawang dikit terus dipanasin ditunggu gitu. Itu udah hal yang biasa. Bawang putih atau bawang merah tuh? Bawang putih. Itu biasa. Sama kerupuk gitu tuh biasa. Jadi hal kayak gitu. Terus kalau kepepet nggak punya duit gitu kan, utang Bang. Wah, misalnya utang koperasi waktu zaman dulu kan, ya pasti ditolak-tolak. Ya karena kesusahan itulah yang menjadi dasar bapak saya untuk wis anaknya kudu sekolah. Karena sekolah dianggap bisa menyelesaikan persoalan itu ya. Iya. Anggapannya seperti itu. Nah, itu yang terjadi karena saya melihat kegigihan bapak, terus kemudian melihat kakak saya seperti itu, dan memang alhamdulillah sekarang kakak saya juga udah punya pekerjaan, terus kemudian dengan keluarganya, ya wis berarti aku ya kudu sekolah. Orang pernah ngimpi jadi pengusaha Mas. Kok ngimpi? Mimpi aja nggak berani. Mimpi nggak berani. Saya dulu apa harapan tertingginya waktu kecil itu? Nggak punya harapan tertinggi. Pokoknya menjalani hidup. Pokoknya menjalani hidup aja. Tapi waktu itu ya, apakah Anda itu merasa memang susah hidupnya, atau ya nggak susah-susah amat sih sebetulnya gitu dalam kondisi kayak gitu? Susah Mas, karena dalam hal makan aja kita susah. Terus yang kedua, bagi orang desa yang paling penting itu kalau mau lebaran, itu kan harus ada toples yang isi kue, terus kemudian harus beli baju lebaran gitu kan. Ya kita sering nggak beli kue, terus kemudian nggak beli baju baru gitu. Nah, itu bagi orang desa adalah ya susah. Karena ya wis harus bukan apa adanya, kalau gitu ya memang nggak ada apa-apa kan. Jadi yo
saya kadang-kadang lihat perjuangan ya bapak lah terutama sama ibu itu jadi kelingan lah. Bapak udah almarhum kan, bahwa memang yang dilakukan yang terbaik buat anak-anak ya. Waktu SMA cukup punya sangu nggak untuk sekolah? Nah, lokasi dari rumah ke SMA itu kan SMA di kota adanya. Jaraknya sekitar 20 km. 20 km dan itu ini ya teman-teman, itu gunung ya, bukan landai ya. Saya agak tahu lokasinya walaupun tidak pernah datang ke sana, tapi kebetulan saya pernah penelitian di dekat tempatnya Mas Hafiz ini. Itu benar-benar gunung ya. Wah, jalannya susah. Mobil belum tentu ada ya. Belum tentu ada. Itu PP berarti setiap hari. Setiap hari PP. Jadi mobil enggak ada, mobil pasar Mas. Jadi kayak mobil bak terbuka gitu. Kayak di tempat nenekku tuh dulu. Kayak gitu juga ya. Di daerah Lasem gitu, Gunung Lasem. Dulu waktu kecil aku ngalamin tuh. Jadi adanya kalau pagi orang mau menjual hasil buminya gitu kan, nanti mobilnya itu baru pulang ketika orang-orang sudah selesai dari pasar kan. Dan itu kan selesainya jam 12 Mas. Betul. Sementara aku jam sekolah itu 1:30 baru pulang. Ya. Waduh, Bali ini piye iki? Nah, akhirnya yang dilakukan adalah piye carane golek tunutan. Nyari omprengan. Jadi nyari omprengan siapa sing bisa tak ini. Jadi yang sering itu adalah kadang tetangga, temen. Kalau ada, kalau enggak ya paling sering kan kawasan pertanian kan sebenarnya di daerah saya itu. Ngompreng pupuk kandang gitu loh Mas. Truk gitu-gitu, ngompreng truk. Ngomprengnya bener-bener campur sama nek bayang kayak gini. Jadi truk itu kan baknya itu, saya ya duduk di baknya yang pojok itu, karena di tengahnya itu pupuk kandang sing basah gitu kan. Nggak mungkin duduk di situ. Ya itu sering banget kayak gitu tuh. Kebayang. Jadi pokoknya SMA sekolah aja kan. Belum berani punya cita-cita. Nah, tadi nyambung yang masalah pengen jadi apa gitu kan. Cita-cita paling tinggi saya adalah saya nggak mau jadi petani Mas. Karena lihat bapak saya seperti itu. Cita-cita saya, di kota itu ternyata zaman itu yang rame adalah cuci cetak foto itu loh Mas. Iya. Wah, ada yang menarik itu. Saya cita-citanya adalah kerja di situ. Waktu belum digital ya ini ya. Waktu belum digital, kerja di situ. Sehingga dari hasil kerja pikir saya dapat duit, punya gaji, terus bisa bantu keluarga. Itu aja cita-citanya. Terus kemudian kepikiran untuk kuliah gimana tuh? Nah, kepikiran kuliah sebenarnya itu karena saya sering nunggak bayar SPP. Sering ya? Sering. Saya ingat dulu SPP-nya 27.500 per bulan. Sering nunggak, dan saya juga sering puasa Senin Kamis. Bukan karena saya ngerti bahwa puasa sunnah Senin Kamis kayak gimana, tapi yo sebahasannya itu ngirit lah Mas. Untuk menghemat jadi saya kudu puasa. Nah, dan Senin Kamis saya puasa, terus karena sering nunggak, saya mikir, waduh ini gimana ya. Waktu itu ada beberapa kayak penawaran beasiswa di sekolah kan, biasanya ada kan. Nah, ada 2 beasiswa, satu ada beasiswa sing harus ranking 1 gitu kan. Nah, saya nggak pernah ranking 1. udah miskin tapi nggak ranking 1. Nah, kan repot toh Mas. Miskin ranking 1 mending toh. Nah, jadi mumet ini. Tapi ada syarat akhirnya. Waktu itu ada beasiswa yang beasiswa miskin, terus kemudian aktif organisasi keagamaan. Akhirnya saya ikut Rohis. Nah, ikut Rohis gara-gara ini ben mendapat beasiswa ini. Syaratnya juga nggak terlalu susah. Ini 10 besar. Nah, nggak ranking 1, 10 besar tak oyak lah kan. Nah, ada itu miskin, terus kemudian 10 besar. Nah, kelas 2 saya ingat. Kelas 2 dapat akhirnya.
Jadi beberapa bulan nggak bayar karena ada fasilitas itu. Sampai kelas 3. Terus kelas 3 ya saya santai-santai aja. Yang penting kan nanti lulus nyambut gawe. Oke. Tapi teman-teman tak lihat kan itu termasuk SMA favorit di Kalau boleh tahu SMA mana? SMA 1 Sukoharjo. SMA 1 Sukoharjo, ya. Nah, itu SMA favorit dan banyak yang rata-rata dari situ pasti pengen kuliah, kalau 2 pasti pilihannya di Semarang sama di Jogja. Nah, Undip ya. Semarang ke Undip, UNES gitu kan, UNES, sama ya. beberapa ke Jogja. Saya lihat teman-teman yang pada aktif kayak gitu, waduh ini bagus juga, tapi saya nggak tak gagas, nggak ada impian ke situ juga, nggak mungkin lah teman-teman. Ya wis, ternyata pas kelas 3 itu ada informasi bahwa beasiswa ini akan dilanjutkan sampai perguruan tinggi. Syaratnya 1, harus diterima di perguruan tinggi negeri. Oke. Nah itu yang menarik. Wah, ada semangat Mas. Itu dulu beasiswanya hanya untuk SPP saja atau ada biaya hidupnya? Nggak ada, SPP saja. Oke. Dan itu karena seperti itu wis aku semangat banget. Wah, ini bisa sekolah. Intinya sekolah aja kan, intinya ada beasiswa ini sekolah. Saya ngomong ke bapak ibu ada harapan saya bisa sekolah. Ya wis lakoni wae le. Ya setelah itu berjalan, saya mulai lulus, terus ikut daftar-daftar teman-teman. Dulu namanya SNPTN, Boy. Iya. Terus ada ujian masuk juga kan waktu itu. Beberapa kan ada yang mandiri. Di UGM saya sempat ikut. Karena harus syaratnya masuk perguruan tinggi negeri. Kalau bisa yang gede-gede kan, paling ora ya Undip UGM itu kan. Nah, Undip UGM apa meneh ditanya sama kuliah di mana, Undip kuliah di mana, UGM kan yo keren. Rasanya deg-degane piye. Keren lah Mas. Wah. Tapi ya tak jajal. Nah, saya nganter temen yang ikut UM, dulu namanya UM UGM. Terus saya tes UM. Alhamdulillah masuk waktu itu. Saya ngambil jurusan teknik sipil di UGM. Tapi jebol biayanya larang. Wah, larang ini. Tapi tembus nggak? Tembus ya? Tembus. Oh, pinter berarti. Ya, tapi kan larang sih gimana? Ya, teknik sipil UGM kan termasuk sulit ya. Oke, terus? Nah, sebelum itu aku rada kelewat sidik. Nah, ini udah daftar, udah oke kan? Udah oke. Terus saya sampaikan informasi ini ke yang memberi beasiswa. Yang memberi beasiswa ternyata nggak jadi beasiswanya. Dibatalkan. Padahal aku daftar nih UGM dan ketompo. Oke. Ya wis lah. Bagi saya wis nggak apa-apa lah. Gitu kan. Ya saya kan laporan sama bapak ibu, Pak, Bu ini gimana? Saya udah daftar, terus kemudian ternyata nggak bisa. Ya, karena waktu itu biayanya saya lupa, mungkin antara 8 sampai 11 juta. Untuk masuk ya? Untuk masuk. Nggak kebayang wis, nggak situ. Nah, tapi bapak saya memberikan semangat Mas waktu itu. Ini wae. Mungkin ini rezekimu di Jogja kali. Dan kalau biaya mahal, coba deh cari universitas yang paling murah aja. Golek-golek. Ini carinya bukan universitas yang jurusan apa dan sebagainya. Cari universitas yang paling murah. Oke. Ketemulah UIN. Waktu itu negeri. Udah UIN ya namanya? Udah UIN. Negeri murah mana? Hal yang paling pertama kali tak cek itu adalah berapa biaya masuk sama SPP-nya per semester. Ternyata berapa? Biaya masuknya 1,4 juta. Oke. Per semesternya 600.000. Tahun berapa tuh? 2006. Saya bilang Bapak Ibu, ini 1,4 juta, coba nanti tak jual-jualin apa gitu kan. Ya udah, saya tes SNPTN di Semarang. Akhirnya untuk masuk di UIN. Untuk masuk di UIN. Karena ikutnya bisa ya tesnya di Semarang ya? SNMPTN Mas. Oke. Bisa. Wis pokoknya orang nggak milih mana universitas yang lain. Pokoknya UIN gitu. Tapi kenapa nggak UIN Semarang? Kan ada juga.
Dulu IAIN masih. Dan jurusannya masih yang agama-agama. Iya. Kalau UIN saya kebetulan kan ngambil teknik industri. Nah bayangannya, ini cuma bayangan ya. Wah teknik industri mungkin saya bisa bikin sesuatu gitu kan. Bayangan. Tapi cuma bayangan aja. Saya bikin teknik industri masuk. Wis di situ diterima di teknik industri UIN dengan biaya masuk 1,4 juta. Saya laporan. Wah jenengku masuk di koran zaman dulu kan. Masuk di koran ini, wes seneng kan. Saya lapor sama bapak ibu, Pak ini saya diterima. Yaudah diterima nanti kita daftar dan lain sebagainya. Biaya masuknya 1,4 juta, bapak saya nggak punya duit. Duh piye iki. Akhirnya sejalannya adalah kan orang desa pasti punya aset mas. Asetnya kambing, terus celengan lah. Celengan bukan aset tepatnya. Jadi kalau duit gawe ya itulah. Jual kambing 2 ekor, laku 1 juta, kurang 400.000. Nah, tapi harus daftar ulang dulu itu. Tapi nggak daftar ulang, nggak apa-apa. Kita daftar ulang, saya ke Jogja. Terus waktu itu nggak bisa. Karena harus bayar full, akhirnya nego sama pihak kampus, bawa surat keterangan miskin dari desa, balik lagi bawa surat keterangan miskin, terus kemudian ada dispensasi, bayarnya dicicil, yang 1,4 tadi, 700 semester pertama, 700-nya lagi semester kedua. Ya wis, saya bawa uang untuk 1 juta, yang 700 tak buat bayar uang masuk. Tinggal sisa 300.000. Nggak punya HP, nggak punya saudara, nggak punya teman ke Jogja. Baru pertama kali ke kota besar. Dan hanya bawa uang 300.000. 300.000. Apa yang dilakukan dengan uang 300.000? 2006 Jogja gempa Mei kan. Oke. Dan saya masuk di bulan Agustus. Jadi UIN termasuk salah satu universitas yang kena dampak. Masjidnya juga kan. Termasuk. Ya hari pertama biasa ospek, terus kemudian keliling, saya nyari kos-kosan. Berani ya nyari kos-kosan dengan uang 300.000? Ya kan nggak tahu harga mas. Oke. Di Sapen kan, di belakang rumah di Sapen. Ini Sapen juga. Nah saya keliling Sapen udah sore itu, ingat banget. Di sana wah ternyata banyak yang harganya ratusan ribu kok per bulan ya. Iya. Waduh iya. Tapi akhirnya ketemu satu loh mas. Apa? Yang ada harganya itu 600.000. Tapi 1 tahun. Oke. Tapi kan uang 300.000. Nah nggak bisa bayar 1 bulan loh. Nah 1 bulan kan sebenarnya bisa ini 50.000. Oke. Harus 1 tahun yang kayak gitu tuh 600. Aduh raiso. Nggak bisa. Harus 1 tahun. Nggak ada alternatif lain. Keliling tetap nggak ada yang harganya segitu, yang 50.000 bulanan. Ya udah, menjelang maghrib, saya sholat maghrib di dekat-dekat desa-desa belakang di Sapen. Ada beberapa masjid musola gitu kan, sampai jam 8, jam 9. Ya, saya memutuskan wis lah saya tidur di sini aja. Tapi diusir, nggak boleh tidur di masjid lah. Mas, piye gini. Ke kampus saja lah. Dan masjid kampus saya ingat masjid kampus. Saya memutuskan tidur di masjid kampus. Dan masjidnya masih berantakan loh. Mungkin Mas Putut karena gempa ya. Karena gempa. Lumayan kena dampaknya. Nah, di situ beberapa hari, 10 hari kali ya. Bareng sama orang yang lagi memperbaiki masjidnya itu. Ya, sampai akrab. Akhirnya memutuskan, Mas, tidur sini aja. Bareng sama saya. Jadi ada beberapa yang lagi ngerjain masjid, tukang bangunannya gitu. Terus akhirnya saya tidur bareng di situ. Jadi tiap hari saya mandi di masjid, siang ospek dan lain sebagainya. Gitu mas sampai 10 hari. Setelah itu saya ketemu teman yang satu jurusan. Bukan satu jurusan. Satu fakultas pas ospek. Ketemu ternyata dia adalah orang Temanggung. Ya saya ngerasa sok kenal. Temanggung sama Sukoharjo kan deket ya. Deket banget. Gandengan lah. Ya sama di Jogja ngerasa saudara lah berarti gitu kan. Buso aku sih ngerasa sok saudara Bobi.
Ngobrol ternyata dia anaknya juragan kan. Juragan tembakau. Ternyata dia anaknya orang kaya, kuliahnya double. Aku mikir ini kuliah double tuh gimana? Ternyata yang satu itu di UGM hampir lulus, ini nyambi kuliah satunya lagi di UIN. Wah ini dolanan nih, masih dolanan. Kalau bagi saya ya ngecek duit nih. Udah akhirnya karena ngobrol deket, udah ikut saya aja. Saya ada kontrakan gitu sama teman-teman, tapi udah saya dikasih tunutan kontrakan. Saya numpang itu 1 tahun. Nah, numpang lagi 1 tahun. Tumpangan kan dapat, tapi untuk hidup sehari-hari gimana tuh? Dapat kiriman dari orang tua? Pernah saya kepepet ya mas, karena di Jogja nggak bingung gimana. Kepepet harus ngabarin orang tua di rumah. Telepon sama tetangga lah, karena kan nggak punya HP. Pinjem HP-nya temen, terus kemudian telepon tetangga. Saya nggak punya duit gitu kan. Walaupun saya ngerti gue mas, pasti orang tua ngasih duit. Tapi kalau ngasih mesti ngutang. Saya paham betul, pasti ngutang. Saya ingat dikasih duit 100.000, ngambil di kantor pos. Ingat ya? Yeah. Kantor pos lemburan itu. Kantor ngambil di situ. Habis itu saya nggak mau nggak mau minta lagi. Terus gimana caranya bertahan hidup? Jadi kalau saya ke kampus, kebetulan kontrakannya itu di Jalan Kaliurang kilometer 5. Masuk situ, itu kan kawasan UGM ya. Ke UIN kan lumayan jauh. Kalau saya ada duit sedikit, saya naik bis angka-angka gitu. Terus kadang ada yang temen yang nganterin. Tapi kalau kepepetnya enggak, yuk jalan kaki. Dari situ ke UIN. Makannya gimana? Apa adanya aja. Kadang mie instan buat beberapa hari. Tapi uang 300.000 itu kan nggak cukup tuh untuk makan setahun. Ya sangat nggak cukup mas. Terus gimana tuh? Saya kan nyari serabutan ya. Tapi kan yang bikin saya repot di tengah-tengah fase pertama kuliah itu kan butuh beli macam-macam ya. Beli buku, beli ini. Wah ini pusing ini kan. Zaman tahun 2006 masih sering dosennya pakai buku ini ya gitu kan, belum sedigital sekarang. Ya apa aja tak kerjain nih mas, mulai dari ada teman pindahan kos, terus kemudian kebetulan di situ kan dekat asrama UGM ya, di dekat kontrakan itu asrama Cemara 5, kan itu berapa lantai gitu. Nah saya sering bantuin orang yang mau ngangkat galon gitu loh mas, ke lantai atas, tak bantuin untuk 3.000 Rp3.000 lumayan buat makan, ngirit makan lah. Cuman karena dikontrakan kan akhirnya bisa masak. Maksudnya ya masak nasi sama goreng telur lah, itu bisa. Tapi kan 300.000 pertanyaan jenengan tepat. Nggak cukup setahun. Sepi caranya saya golek-golek uang lah untuk bertahan hidup. Jadi kadang kalau pulang ke Kendal kan situasi ini masih banyak banyak tanaman, terus masih asri, banyak burung-burung gitu kan. Zaman para pecinta burung masih oke gitu, saya bawa mas. Kalau pulang gitu bawa dari sana, tuku 10.000 tak jual 30.000, gitu-gitulah, sering kayak gitu. Terakhir kapok gara-gara mati. Pertama ini beli yang murah 10.000 dijual 30.000. Wah laku ini. Sing terakhir saya ingat, saya beli 25.000. Ada 2. Harapannya itu, wah ini kan bunyinya bagus banget. Ini yang 25.000 itu bagus banget di sana. Di Jogja pasti laku 100, 150 pasti laku. Ternyata sampai Jogja dia bisu. Yang tadi ini suaranya apik banget. Sweet sampai Jogja stres kayaknya. Enggak ada suaranya, terus bulunya brodoli. Wah, rugi. Wes saya putus asa tuh mas. Udahlah nggak gitu-gitu lagi. Udah mulai sempat nyoba-nyoba kayak bikin gelang-gelangan gitu kan. Yang dijual di Malioboro dari batok kelapa. Sempat nyoba. Ternyata kan mesinnya sempat pinjem, kan harus pakai mesin ya. Mesinnya pinjem. Ternyata mesinnya itu kan harganya waktu itu 300.000 lah.
Tapi cuma dipinjemin sebentar, akhirnya nggak bisa lanjut. Harusnya lumayan. Yang saya pikirkan itu adalah makan kan yang paling penting. Kipi carane iso mangan itu. Semester pertama itu pas semester pertama masih serabutan, masih cari ini cari itu. Nah, semester kedua itu mulai mikir saya harus nyari sesuatu untuk bertahan hidup. Akhirnya saya memutuskan untuk jualan di ring road. Jadi ada meja kos-kosan itu, meja komputer ya, warnanya putih gitu kan. Saya jualan di ring road itu, ring road itu. Ada sirup, terus sama es teh, terus digelar sendiri gitu. Nggak laku mas. Tak pikir-pikir, ya nggak bakal laku lah. Wong di ring road kok jualan kayak gitu. Itu hal terbodoh yang pernah saya lakukan dalam hal jualan. Tapi jadi loncatan juga. Maksudnya gini. Ya mungkin aku nggak jualan kayak gitu, nggak berpikir yang lain. Pokoknya itu apa yang ada di pikiran tak jalanilah. Sampai terus, akhirnya kemudian ini ya, jualan angkringan ya. Nah itu terpikirkan setelah gara-gara jualan dengan satu meja komputer anak kos itu gagal. Terus akhirnya tak bagi-bagi. Siapa sih mau es teh, mau es sirup gitu kan. Angkringan itu terbesit gara-gara pertama nyari-nyari informasi, ternyata kayaknya gorengan dan macam-macamnya itu kan bisa titipan ya, maksudnya konsinyasi. Ada yang nyetorin gitu kan, nggak harus beli. Terus kemudian tinggal butuh gerobak ini. Wah ternyata gerobaknya mahal, 1,5 juta harganya. Nyari-nyari, ada dapat yang sewaan mas. Sewa per hari 3.000 dari orang Klaten. Nyewa dapat, pokoknya tak total itu habis 500.000 buat kan harus beli gelas, terus kemudian beli gula pasir dan lain sebagainya. Modal pertama lah ya 500.000. Saya dipinjemin sama anak kontrakan, dipinjemin 500.000 sehingga hari pertama saya jualan, saya mulai deg-degan tuh mas, saya jualan pertama nggak pernah jualan. Terus kemudian jualan. Tapi sebelum itu kan saya ini riset lah bahasanya. Caranya bikin teh gimana, bikin susu jahe gimana. Tanya-tanya orang yang ahli angkringan dari Klaten gitu kan. Ya yang nyetori gorengan saya juga orang Klaten. Pertama kali dorong gerobak itu nabrak pagar orang. Saking derdeknya itu loh. Wah ini gitu. Apalagi jalan masuk ke kontrakan itu ini ono polisi tidur itu loh. Wah, orang berat loh itu teman-teman. Berat. Itu gerobak yang berat loh mas. Iya. Nabrak pagar orang. Aku langsung minta maaf kan. Wah, jualan pertama tak buka deg-degan. Kalau ada orang datang itu bukan seneng, pedih aku mas. Karena takut salah dan sebagainya. Kejadian. Saya bikin susu jahe kesenggol nyuntak ninggon gorengan. Gorengannya basah itu. Wis pokoknya gitu kan. Tapi sukses lah ya akhirnya. Ya saya paling ingat adalah dapat omset pertama itu 60.000 dari jualan angkringan. Itu inget betul. Wah rasanya seneng banget mas. Intinya wis jualan nih. Kalau dibilang sukses ya dari angkringan itu saya bisa bayar kuliah, terus kemudian bisa bayar kontrakan. Yang akhirnya kontrak ya. Yang ya ikut kontrak di situ akhirnya tapi ikut bayar ya. Ikut bayar. Udah nggak nebeng lah. Yang menarik itu kan saya ngontrak di antara para juragan, anak juragan bapak. Para orang kaya lah. Para orang kaya. Jadi jam 5 sore itu saya ngeluarin gerobak. Mereka ngeluarin mobil mas. Mobil-mobil versi baru gitu kan. Itu apik banget. Ya tapi pertama terus laku di anak-anak teman-teman kontrakan dulu lah. Itu yang yo kadang-kadang ya saya nggak peduli kan, sebenarnya saya jualan-jualan aja gitu kan. Ya sama-sama roda 4 sama roda 2 tak dorong. Roda sama-sama roda 4. Yang satu kamu rodanya 2 dan kaki 2. Terus gimana tuh ceritanya kok kemudian kepikiran bikin pabrik penyulingan minyak atsiri?
Nah ini menarik karena saya jualan 3 tahunan mungkin ya. Terus karena saya jurusan teknik industri, saya harus praktek loh mas, magang. Saya magang di kawasan industri di Cilegon, di Banten, 2 bulan kan. 2 bulan saya magang, kan nggak bisa jualan tuh, tak tinggal gerobaknya. Terus pulang, harapannya kan pulang terus kuliah lagi dan jualan lagi kan. Ternyata sampai di kontrakan gerobaknya udah nggak ada. Kenapa? Nah kebetulan kan si yang punya kontrakan itu di sampingnya. Saya nanya ke teman-teman juga nggak tahu. Terus nggak ada yang tahu. Saya nanya ke bapak kos yang tahu. Ternyata bapak kos tahu. Pak, tahu gerobak saya? Oh tahu mas. Kemarin kan itu ada yang bawa kan temannya Mas Hafid. Padahal bukan teman saya, tapi dikira itu yang bawa itu teman saya. Ya dibawa dengan santainya kata si bapak kos itu. Dicuri ya? Mas. Padahal itu aset satu-satunya. Oh iya. Itu kok yang nyuri kok kepikiran nyuri gerobak ya? Ya mbuh mas. Kok nggak nyuri yang mobil itu? Mungkin yang mudah kali ya. Lebih susah, lebih susah loh kan dorong apa. Itu kan tadinya saya sewa 3.000 2 tahun lah. Terus kemudian udah berjalan 2 tahun lebih. Wis Pak gini aja saya tak beli gerobaknya, tak cicil ya. Artinya sudah milik pribadi. Sudah milik pribadi itu baru aja lunas mas. Baru lunas kok yo dicuri. Wis lah gitu kan. Ya akhirnya wis lah. Saya nggak punya apa-apa. Saya akhirnya pulang ke Kendal. Cuti kuliah. Saya pulang ke Kendal dalam keadaan putus asa itu. Putus asa. Wis nggak tahu lagi nih mau gimana. Wis pulang. Bertani aja gitu kan. Nyangkul wis karo ngarit gitu aja kan. Kuat memang nyangkul. Iya kan biasa kan. Dulu waktu SMP bantuin kayak gitu. Pulang ke Kendal ya karena nggak ada aktivitas yang ini, baru sadar ternyata sepanjang perjalanan dari kota tempat saya sekolah SMA dulu sampai ke desa saya itu, itu kebun cengkeh tok isinya mas. Banyak daun cengkeh yang jatuh. Ini dibuat apa ya? Ternyata sudah ada yang bikin. Kan penyulingan itu sudah dari lama ya. Ya. Sudah dari lama. Dibikin essential oil. Tapi orang situ kan nggak tahu essential oil. Taunya minyak cengkeh. Nah saya nanya, ini buat apa Pak? Ini buat minyak cengkeh mas. Dijual kemana? Ada yang ambil. Pernah nggak laku? Nggak pernah. Selalu laku. Wah dari situ semangat aku. Berhasil dalam waktu 1 tahun sangat signifikan. Wah ini kan ada asuransi ya. Penyulingannya tak obong itu ya. Kepikiran.